Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Majid, NIM 059. Baik, di sini saya ingin menceritakan mengenai biografi Subhahasa dan juga pemikiran Subhahasa. Baik, mengenai biografi Subhahasa. Subhahasa lahir pada tanggal 12 Desember 1941. Subhahasa itu lahir di Pekalongan dari keluarga seorang pengusaha batik. Subhahasa terlahir dari kalangan keluarga penghafal Al-Quran, yang mana Subah tersebut memiliki fasilitas atau sarana pembelajaran dari Al-Quran yang baik. Kemudian Subhahasa itu memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Kemudian dilanjut ke Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Yogyakarta dengan mengambil pendidikan guru agama atas atau dengan singkatan PGAA. Kemudian pada saat mengambil pendidikan ini, Subah juga belajar mengenai kitab kuning kepada seorang bangsawan kiai di daerah Lembuyangan. Ya, dalam pembelajaran atau Subah dalam belajar kitab kuning ini, beliau belajar dengan secara privat. Nah, kemudian Subhahasa melanjutkan pendidikannya ke IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960 sampai 1977 di Fakultas Usuluddin jurusan Filsafat. Di samping itu, beliau juga mengajar di madrasahnya terdahulu. Setelah lulus, kemudian dia menjadi dosen muda arsitektur mata kuliah ekstrakurikuler drama di Fakultas IKIP Negeri. Adapun dalam karya Subah, dalam penulisan Subhahasa itu sudah dimulai sejak di Bangkau SLTP pada tahun 1957. Dalam karangan pertamanya dimuat di majalah Batik. Di masa selanjutnya beliau cerpen sajak dan juga kritik musik dan komparasi lagu Sorasia. Selain itu, selain dikenal di dunia kepenulisan, Subhahasa juga dikenal di dunia teater dan sastra. Nah, sejak tahun 1970 ia aktif menjadi redaktur musik di majalah Express yang merupakan cikal bakal majalah Tempo. Ya, pada saat tahun 1987 ia keluar dari Tempo karena mengandung prinsip kemudian menjadi ketua sidang redaksi majalah editor. Kemudian ia pun keluar dari dan ditarik menjadi wakil pemimpin redaksi harian Pelita. Kemudian ia ditarik masuk dalam dapur redaksi Panji Masyarakat. Setelah itu Subhahasa wafat dalam usia 68 tahun pada hari Minggu tanggal 24 Juni tahun 2011 pada pukul 5 di Pekalongan, Jawa Tengah. Diakibatkan karena komplikasi penyakit jantung, ginjal dan paru-paru. Setelah itu sebelumnya dirawat selama sepekan
di Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian mengenai pemikiran Syubhasa. Dalam penafsiran Syubhasa ini tidak seperti penafsiran pada umumnya yang menjelaskan arti perkata atau hukum atau bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Penafsiran Syubhasa ini lebih ke arah opini atau pemikiran beliau tersendiri mengenai ayat Al-Quran dan digunakan sebagai kritik atau menanggapi sesuatu pada waktu itu. Dalam contoh mengkritik pemerintahan pada masa Orde Baru, dalam penafsirannya dalam Quran surah An-Nisa ayat 135, pemikiran Syubhasa itu dalam ayat ini berbicara tentang keadilan. Nah, Syubhasa itu mengaitkan ayat ini dengan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, dengan Syubhasa itu membicarakan dengan nada menyengir. Ya, dalam contohnya Syubhasa itu menulis berapa gaji seorang presiden. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan dari kami, dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.